Bagiannya kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, Bapak sebagai guru, kalian sebagai siswa, yaitu melaksanakan upacara bendera. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kita selaku umatnya. Anakku sekalian, ada beberapa hal yang hendak Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah apresiasi terhadap petugas upacara. Ya, saya ucapkan terima kasih pada petugas upacara, walaupun dalam pelaksanaan misal ada yang sudah bagus, banyak yang sudah bagus, walaupun ada kesalahan sedikit-sedikit, insya Allah dengan latihan yang serius itu bisa diperbaiki. Kemudian yang berikutnya, saya apresiasi kepada siswa yang kemarin telah melaksanakan kegiatan olahraga maupun kegiatan FLSN. Saya bangga dengan kalian, ya, banggalah kamu terhadap sekolah ini, karena tidak setiap siswa bisa mewakili sekolah ini, hanya orang-orang terpilih yang mampu, ya. Walaupun ada yang mampu tapi mungkin mereka tidak mau. Jadi saya apresiasi sekali. Kemudian untuk kalian juga, kemarin Bapak hari kedua di sini, begitu melihat SMP Sadananya bertanding, bukan main, ramai sekali. Saya bangga dengan kalian, ya. Yang lebih bangga adalah kamu bisa menjadi tuan rumah yang baik, ya. Saya dulu sudah katakan bahwa kalau kita bagus maka kita akan jadi bahan pembicaraan peserta OSN ke sini. Kalaupun jelek pun demikian. Tapi saya lihat kemarin insya Allah, ya, tidak ada kata-kata yang dalam tanda kutip sifatnya rasis atau yang melecehkanlah orang lain. Semuanya semangat, apalagi ketika tim SMP Negeri 1 Sadananya ini sedang bertanding. Hanya kalau merinya aku pasif tadi bilang, nih ya. Jadi yang bikin saya bangga, ya, asa Persib bobotoh orang begitu, ya. Itu yang berikutnya. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga saya ingin sedikit memberikan kritik pada kalian. Ini, ya, diperhatikan semua siswa itu oleh guru, ya. Ini terutama tentang kehadiran, ya, kehadiran ke sekolah. Ada kecenderungan kalian ini sedikit berkurang, ya, sedikit berkurang. Misal ketika sedang tadarus, ketika Pak Haji Ali sudah mulai, ketika ibu siapa itu yang putri, ya, sudah mulai, ternyata masih banyak siswa yang kesiangan. Bahkan ketika kami melaksanakan apel pun, kalian masih banyak yang masih di kelas, kemudian masih banyak yang baru datang. Nah ini dikoreksi lah, begitu, ya, dikoreksi. Mengapa demikian? Allah bisa karena biasa. Ya, Allah bisa karena biasa. Kalau terbiasa Anda terlambat, dan yang ruginya adalah Anda tidak merasa, kalian tidak merasa bahwa lambat itu, datang terlambat itu adalah suatu kesalahan, maka celaka kita. Jadi orang itu kalau sudah tidak bisa membedakan mana benar dan salah, segala bisa diberitahukan, maka celakalah dia, hatinya sudah hitam. Nah, kenapa Pak? Kan Abima SMP kayaknya, betul, semuanya memerlukan proses. Dalam pendidikan jangan pernah memberikan toleransi. Ah, tidak, tapi bumina, ah, tidak, SMP kayaknya tak ada. Aturan itu sifatnya mengikat. Silahkan tanya ke guru PPKN. Ya, aturan itu sifatnya mengikat. Hukum itu sifatnya mengikat. Kalian datang ke sekolah ini menyatakan ingin menjadi siswa SMP Sadananya, maka hakikatnya kalian sudah mengingatkan diri terhadap aturan yang ada di SMP Sadananya. Kalau kata kepala sekolah, mengapa dipaksakan?
Kalau memang kamu ingin jadi siswa SMP seadanya, kemudian tidak tunduk, patuh, taat dan melaksanakan tata tertib sekolah, toh masih banyak sekolah lain. Kenapa harus dipaksakan? Ini ya. Jadi dalam hal ini kalau kembali ke pembicaraan Pak Egy dulu, kita harus sadar siapa kita ini, mau apa kita ini, apa tugas dan kewajiban kita ini, dipahami oleh kita. Insya Allah kalau sudah sadar, kamu tidak akan pernah tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Kebanyakan itu. Maka untuk itu jangan lupa, biasakanlah dalam sholat itu selalu memintakan hidayah kepada Allah agar kita selalu diberikan dalam keadaan sadar. Kadang Bapak Ibu sadar, ya, maka di sanalah fungsinya kita selalu meminta kepada Allah, memintakan hidayah. Nah ini untuk tentang kehadiran gitu ya. Kemudian untuk di kelas, nah di kelas itu saya perhatikan kamu itu sepertinya tidak ada masalah. Ketika tidak memahami, ketika tidak tahu, kita enjoy saja. Ingat sekali lagi dengan perubahan kurikulum, takut-takut kita nanti ada ujian yang sifatnya nasional. Kalau seperti ini, itu ya, kalau seperti ini, kamu capek sekali nanti. Saya sudah beritahukan kepada kalian dulu, saya tidak suka menghafal. Ya, demi Allah saya tidak suka menghafal dari dulu. Karena menghafalnya di mana? Saya menghafalnya di sekolah. Ya, di sekolah. Dulu sudah saya beritahukan bahwa menghafal, menurut Bapak, menghafal yang baik adalah mengerti, paham apa yang diajarkan oleh guru di kelas. Kalau Anda tak mengerti, ada hal tak mengerti, ada hal tak dipahami, segera tanyakan. Mempeng ayat kene guruna. Kalau sudah paham, saya kira kalau ada tugas, kamu bisa. Nah ketika bisa, ya ketika selesai, kita tidak tahu benar atau salah tugas kita ini. Mempeng ayat guruna, sok harap. Masalahnya, kenapa tidak mau ke depan? Itu karena memang kamu tidak punya keberanian. Oleh karena itu, keberanian untuk mengubah itulah, ya, agar menjadi lebih baik, itulah yang harus kamu miliki. Ya, silakan modali dulu dalam otak kalian. Ya, silakan modali dulu dalam otak kalian. Ciri-ciri orang pandai itu kalau dalam pelajaran ada 5W1H. Selalu di otaknya itu ada 5W1H. Dia tidak menerima begitu saja. Dia itu akan peduli, ya. Ingat kan 5W1H ya? Adik simak ya, apa, di mana, apaan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya jangan masa bodoh. Tak bisa cuek. Sok mereka payung daya. Ngertos daya, betul harus daya. Nah, bagi Bapak ya, seandainya kamu seperti itu, seandainya sampai pada satu tahapan guru itu sampai kepada masa bodoh, masa bodoh bisain karat, itu bahaya. Kalau secara egois, Anda pandai, Anda bodoh, toh gaji saya tidak akan berkurang, tunjangan tidak akan berkurang. Tetapi guru itu punya tanggung jawab moral, dan insya Allah akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Itu yang saya takutkan. Jadi sekali lagi, sok daripada ngapalkan di rumah, lebih baik Anda belajarnya ngapalkannya di sekolah. Paham ya? Jadi pahami, mengerti apa yang guru terangkan. Kalau tidak paham, segera tanyakan. Kalau sudah paham, sudah mengerti, Anda mungkin dikasih tugas, segera laksanakan tugas. Ya, kemudian Anda coba ke depan. Gitu. Kalau sudah begitu, tak ada masalah. Ada guru, tak ada masalah. Kita tetap belajar. Toh buku sudah ada. Zaman Bapak, hese hayang boga buku naon, buku paket teh. Urang mah banyak, ya banyak. Silahkan Anda menyesuaikan diri dengan situasi. Ada gurunya, ikuti gaya guru tersebut mengajar. Tidak ada gurunya, toh ada bukunya. Jadi sebetulnya kalau memang kita ingin mau belajar, tak ada alasan sedikit pun kita ngaco di sekolah. Bisa dipahami? Saya mungkin
Bapak terbiasa basa-basi saya, nah. Itu ya, ini yang dipahami oleh kalian. Nah, karena mungkin dari itu saya tidak biasa, maaf ya, saya tidak bisa basa-basi dari dulu ya. Enak tak enak saya ngobrol saja. Tapi cuman hanya itu dan sehari itu. Nah, sehingga akibatnya ya tidak terasa sejak pertama ke sini saya datang dengan karakter seperti ini, mungkin dan bukan mungkin lagi banyak siswa yang sekarang maupun angkatan dulu di sini juga banyak murid Bapak yang sekarang jadi guru di sini, mungkin banyak perkataan Bapak ya yang disengaja maupun tidak disengaja, maupun sikap ya, maupun perbuatan yang tentunya sekaligus menyakitkan buat kalian gitu. Maka pada kesempatan upacara terakhir ini ya, karena saya hari tanggal 1 Maret Bapak mulai pensiun, jadi sudah tidak ada lagi di sini. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, bila ada sikap, ucapan, perbuatan yang sekiranya tidak berkenan di hati kalian, dan tentunya pasti banyak ya, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mau mohon maaf kepada kalian sebesar-besarnya. Apakah kalian mau memaafkan saya? Alhamdulillah ya, semoga ini SMP sadarnya ini nanti ke depan, saya percaya dengan guru-guru yang ada, dengan kelengkapan yang ada, bisa lebih maju. Dan saya yakin itu, saya yakin. Tetapi semua itu tidak akan tercapai kalau kita sendiri memang tidak mau. Jadi lamun aik bener mah kudu bener kabeh, lamun yang maju kudu maju kabeh. Saya yakin, saya percaya SMP ini bakal lebih besar, bakal lebih disegani, bakal nanti siswanya juga pasti lebih banyak. Dan tentunya itu akan menjadikan kepercayaan masyarakat. Tolong dijaga nama baik sekolah ini ya, sekali lagi pada kalian tolong dijaga nama baik sekolah ini, jaga ucapan, perbuatan ya kalian ya, supaya tidak merendahkan atau mencemarkan nama sekolah ini. Itu saja barangkali. Assalamualaikum. Ini yang terakhir, mudah-mudahan kalian bisa memaafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.